Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Fauhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sampai pada kisah Talut, seorang hamba Allah yang saleh dari Bani Israel yang terpilih dengan begitu ajaib menyelamatkan kaumnya dari suasana yang sangat tidak menentu, yang sangat kacau. Lalu sekali lagi dengan ajaib beliau terpilih memimpin Bani Israel untuk melawan pasukan terkuat di saat itu, di zaman itu, yang dipimpin oleh panglima perang yang terkuat terhebat di zaman itu yang bernama Jalut atau Goliath. Ketika berangkat perang, ada satu pengumuman yang disampaikan Talut bahwa siapapun yang mampu membunuh Jalut, maka dia akan dinikahkan dengan seorang putrinya, ya, dengan salah satu putrinya, dan akan ikut serta dalam pemerintahannya nanti ketika berhasil mengalahkan pasukan Jalut. Qadarullah, orang yang berhasil menghabisi Jalut itu adalah seorang yang masih sangat muda belia, Nabi Daud alaihi salam, yang terang saja ataupun betul saja ketika dia berhasil menghabisi Jalut, dan sesungguhnya peperangan itu tidak terjadi. Begitulah cara Allah kalau memang menghendaki seorang pemimpin yang dijanjikan bersama pasukan yang terpilih. Biasanya salah satu cirinya memang tidak banyak korban yang berjatuhan, seperti yang terjadi dalam peperangan itu, yang dibayangkan itu adalah peperangan yang sangat dahsyat. Nyatanya hanya satu saja yang terbunuh, yaitu Jalutnya itu sendiri. Ketika itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala menjalankan skenario-nya yang lain dengan menimpakan rasa takut kepada hati pasukan Jalut, dan mereka pun lari, tidak berani melawan pasukannya Talut yang sebenarnya secara kekuatan sangat sedikit dibandingkan dengan kekuatan yang mereka miliki. Singkat cerita, berhasillah Talut ini dengan pasukannya dan kembali, lalu janji yang sudah disampaikannya betul-betul dilaksanakan. Talut dinikahkan dengan salah satu putrinya dan disertakan dalam pemerintahannya terhadap kaumnya Bani Israel. Seiring dengan waktu, kepemimpinan Daud ini begitu cemerlang. Walaupun usianya yang sangat muda, dia sangat disukai oleh Bani Israel karena akhlaknya. Kita tahu ada kisah masyhur sekali, Nabi Daud pernah memutuskan sebuah keputusan yang sangat takjub, ya, sangat menakjubkan, yaitu bagaimana dia menghadapi dua ibu yang berebut anak dan memberikan keputusan yang adil. Itulah salah satu kehebatan Daud alaihissalam. Selain tentunya mukjizat-mukjizat yang lain, Nabi Daud memiliki kecakapan kepemimpinan yang sangat disukai oleh Bani Israel. Nah, rupa-rupanya penerimaan Bani Israel terhadap Daud ini membuat Talut menyimpan rasa iri, dan lama-kelamaan dia pun mengkhawatirkan bahwa suatu ketika kepemimpinannya akan berpindah kepada Talut, kepada Daud alaihissalam. Maka dia pun mulai merencanakan hal-hal yang tidak baik, ya, karena begitulah sifat-sifat hasad dengki. Dan tentu masalah ujian kepemimpinan ini dari awal memang suatu hal yang sulit sekali ditembus atau dijalankan oleh makhluk. Kita tahu bahwa Azazil menyembah Allah 80.000 tahun, tapi begitu ujiannya kepemimpinan, ada kedengkian kepada Nabi Adam alaihissalam, dia pun gagal. Ya, itu hanya salah satu saja dari sekian banyak cerita tentang ujian kepemimpinan dengan hasad dan dengki ini, termasuk yang terjadi kepada Talut. Lalu dia mulai melakukan pembunuhan terhadap para pengikut Nabi Daud alaihissalam
satu persatu dibunuh dan Daudnya diburu. Sampai suatu ketika ada sebuah kejadian yang sangat membuat dia menyesal seketika, sehingga dia pun menyesali perbuatannya, ya, menghentikan segala perbuatannya, lalu menjalani hari-harinya dengan taubat, ya. Diceritakan dalam kitab Al-Bidayah Ibnu Katsir bahwa setiap harinya Taulut hanya menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Uratkan sebuah garis di pelupuk matanya sampai ke pipi, bekas dari tangisannya setiap hari. Dia bertanya kepada para ulama, apakah dirinya masih terbuka pintu taubat baginya? Jawaban para ulama, tidak ada lagi ulama yang engkau sisakan karena dulu engkau habisi ketika mengikuti kedengkianmu terhadap Daud alaihissalam. Sampai dia bertemu dengan seorang perempuan, juga dari kalangan ulama. Perempuan ini mengajak Taulut untuk berziarah atau menziarahi kuburnya Nabi Yusha bin Nun atau Nabi Joshua. Bagi yang baru mendengar nama Nabi ini, sebenarnya Nabi ini dikisahkan dalam Al-Quran, ya, surat Al-Kahf. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Musa melakukan sebuah perjalanan yang ajaib, ya, dan dia ditemani oleh seorang laki-laki, seorang anak muda. Memang Allah tidak menyebut dalam ayat itu sebagai Nabi Yusha, tetapi anak muda yang menyertai perjalanan Nabi Musa ini adalah seorang nabi, yaitu Nabi Yusha bin Nun atau Nabi Joshua, yang juga salah satu kisahnya yang paling terkenal adalah ketika dia memimpin pasukan Bani Israel untuk melawan pasukan atau untuk masuk ke Palestina, ya, untuk masuk ke Palestina setelah tersesat 40 hari. Dialah yang berhasil mengumpulkan kekuatan Bani Israel untuk masuk ke Palestina, bukan di zaman Nabi Musa. Di saat Nabi Musa sudah tidak ada, beliaulah yang membawa Bani Israel masuk ke Palestina. Dan ketika masuk Jumat sore, dan kita Sabtu itu kita tahu dilarang melakukan aktivitas bagi Bani Israel, bagi bangsa Yahudi, lalu Allah membuat matahari itu berhenti di ufuk barat, tidak terbenam, demi menunggu pasukan Yusha berhasil mengalahkan dan memasuki kota Palestina. Nah, kembali lagi kepada kisah Taulut, bahwa Nabi Yusha ini sudah dikuburkan kurang lebih 500 tahun, dan tiba-tiba ada kedatangan Taulut, dan Taulut ini diperintahkan oleh ulama tadi supaya bertanya kepada Yusha bin Nun. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Yusha bin Nun ini bangkit dari kuburnya dan langsung saja berkata, apakah hari kiamat sudah terjadi? Lalu disampaikan oleh Taulut, belum wahai Nabi, ya, tetapi saya kesini ingin bertanya, apakah saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala masih terbuka pintu tobat untuk saya? Yusha bin Nun menjawab, justru dengan jawaban di luar dugaan. Kata beliau, demi Allah, sudah ratusan tahun aku menghuni kubur ini, tapi aku belum lupa sakitnya, rasa sakit dicabut nyawa. Ini peringatan bagi kita yang masih hidup, bahwa seorang nabi pun seperti Nabi Yusha mengalami sakit dicabut nyawa, dan selama 500 tahun setelah kejadian itu dia masih merasakan sakitnya dicabut nyawa tersebut, atau belum melupakan rasa sakitnya tersebut. Lalu beliau menjawab pertanyaan Taulut bahwa bagi Taulut masih ada kesempatan bagi Taulut untuk bertaubat dengan satu syarat, dia harus berperang menjadi pasukannya Taulut sebagai pasukan biasa, bukan siapa-siapa, bukan jenderal, bukan pemimpin peperangan, sampai ia terbunuh dalam pertempuran, maka taubatnya baru diterima. Berpuluh tahun beliau menjalani taubatnya tersebut, sampai akhirnya apa yang disyaratkan oleh Nabi Yusha betul-betul terjadi. Taulut terbunuh dalam sebuah pertempuran dalam
keadaan sebagai pasukan biasa, bukan siapa-siapa dalam kerajaannya Talut. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah Talut ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pemimpin yang soleh atau siapapun yang soleh bisa saja terperosok dalam sebuah dosa. Allah bisa saja membiarkan seorang soleh itu terlewat, ya, berbuat maksiat untuk diberi kesempatan kepadanya dalam bertaubat. Dan ternyata yang menyelamatkan Talut di hadapan Allah itu bukan karyanya, bukan jasanya saja yang paling utama ketika menyelamatkan Bani Israel dari keadaan terpuruk, tetapi justru dia diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menempuh perjalanan taubat yang luar biasa, menempuhi segala syarat dan ketentuannya, sampai betul-betul syarat taubatnya yang diberikan oleh Nabi Yusha itu betul-betul beliau tempuh dan sampai terjadi, sampai mendapatkan apa yang disyaratkan oleh Nabi Yusha bin Nun dalam taubat yang diinginkannya itu. Pelajaran yang kedua, bisa saja muncul kepemimpinan yang luar biasa, memberikan dampak yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya dia ini bukan pemimpin yang dimaksud. Karena dalam kisah ini, ternyata pemimpin yang sebenarnya, atau the true leader, di sini sebenarnya adalah Nabi Daud alaihi salam yang di kemudian hari mewariskan tahtanya kepada anaknya Nabi Sulaiman. Mereka berdua adalah the true leader, pemimpin yang sebenarnya, pemimpin yang dijanjikan, pemimpin yang membawa Bani Israel pada kejayaannya. Sampai-sampai dikatakan bahwa itu adalah masa-masa kingdom of heaven, ya, kerajaan Allah di bumi. Sementara Talut ini hanyalah pengantar kepada kepemimpinan yang sebenarnya, yaitu the bridge to the true leader. Hanyalah jembatan kepada kepemimpinan yang sebenarnya. Pemahaman jembatan kepada kepemimpinan sebenarnya ini harusnya melekat kepada setiap dari kita sekarang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin posisikan kita hari ini sebagai seorang pemimpin. Kemarin kita baru bahas bahwa ada 12 pemimpin yang adil yang akan muncul dari umat Nabi Muhammad yang akan membawa Islam ini kepada posisinya yang mulia kembali. Dan kita juga sudah bahas, begitu 12 kepemimpinan itu rasa-rasanya yang pernah terjadi sudah terlewat terjadi, kita tidak sezaman dengan mereka. Dan masih ada kesempatan kita masuk ke dalam zaman kegemilangan berikutnya dan itu juga belum terjadi. Kalau bayangkan, kalau setiap pemimpin hari ini mengalami perasaan bahwa dia bukan pemimpin yang sebenarnya, maka akan muncul sifat kehati-hatian yang luar biasa. Maka akan merasakan bahwa kepemimpinan ini hanya sementara, dia ikatkan bahwa kepemimpinan ini, kalaupun Allah panjangkan, akan disambungkan kepada kepemimpinan yang sebenarnya. Sehingga ketika amanah itu ada atau tidak ada, amanah itu diberi atau dicabut, baginya biasa saja, karena dia bukan pemimpin sebenarnya, bukan pemimpin yang disebut dalam hadis yang akan mengembalikan Islam kepada posisinya yang mulia. Akan tetapi, pelajaran yang ketiga, kita pun ketika melihat siapa saja yang seolah-olah menurut kita jatuh dalam sebuah kesalahan, atau sebaliknya kita melihat seorang pemimpin yang begitu hebat dalam memimpin, maka kita pun hati-hati jangan terjebak pada fanatisme buta terhadap kehebatan seorang pemimpin, tetapi juga kita tidak terjebak kepada kebencian yang membabi buta ketika merasa kita melihat ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Ingat, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan oleh hal yang akhir, oleh khotimahnya, oleh penutupnya. Ini belum selesai. Selesai itu ketika seseorang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita lihat ujung hidupnya seperti apa. Itulah gambaran dia apakah diterima atau tidak.
Makanya setiap ada kematian selalu kita berdoa mudah-mudahan husnul khotimah. Kita pun yang masih hidup diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan husnul khotim. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, inilah kisah Talut yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. Pelajaran yang berharga bagi kita yang hidup hari ini, lagi-lagi tentang kepemimpinan. Sebuah ujian Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali makhluk tidak lulus dalam ujian ini. Kalau tidak ada ujian kepemimpinan kepada Azazil, mungkin Azazil masih menjadi hamba soleh, tidak menjadi iblis pada hari ini. Kalau tidak ada ujian kepemimpinan, mungkin Abu Thalib tidak akan masuk neraka seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah ujian kepemimpinan yang memang banyak dari makhluk yang tidak mampu untuk melewati ujian tersebut. Lalu, apa saja ciri-ciri pemimpin yang adil? Di antara ciri pemimpin adil yang paling kelihatan, yang paling mudah untuk kita simpulkan bahwa dia adalah termasuk pemimpin yang adil, adalah satu hal yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ciri dari kepemimpinan yang adil adalah dirinya disebut dalam hadis, atau kepemimpinannya dikabarkan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis akan muncul. Seperti Imam Mahdi. Secara mutawatir hadis menyampaikan tentang sebuah kepemimpinan yang akan muncul, yang akan dibawakan oleh seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, seperti nama Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Kalau dia tidak disebut dalam hadis, maka dia disebut oleh orang yang disebut dalam hadis. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak pernah menyebutnya, maka ada orang yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad menyebutkan orang tersebut. Menarik untuk kita bahas, ada seseorang yang memang secara spesifik tidak disebut oleh Nabi Muhammad akan muncul, tapi orang yang disebut dalam hadis itu menyebut dirinya. Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia kepemimpinannya disebut dalam hadis. Tetapi beliau pernah menyampaikan kepada seorang wanita, sungguh dari rahim wanita ini akan lahir seorang pemimpin yang akan mengisi dunia dengan penuh keadilan, dengan luka di jidatnya. Siapa pemimpin yang dimaksud? Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.